Begini ya, bukan kitalah pengendali dari alam ini. Bukan kita pengendali dari segala kejadian. Bukan kita pemilik segala kehendak, tapi Allah. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik, kemudian memasrahkan kepada Allah. Apakah yang terjadi udah terserah Allah. Tapi yakinlah bahwa kalau kita sudah menuruti apa yang Allah seru, masa iya sih Allah nggak ngaturin yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bertakwa kepada Allah, dan kepada Allah lah orang-orang yang percaya itu bertawakal. Orang-orang beriman itu bertawakal. Suatu hari ada seorang ibu yang bersedekah. Dia berharap benar ada 1-2 hajatnya terpenuhi. Begitu siang, anaknya kembali. Begitu siang anaknya kembali dalam keadaan lecet, dia punya dengkul. Orang yang beriman mengatakan sedekah pagi harinya sudah dibalas. Walaupun belum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kan dia inginkan 1-2 hajat tuh. Ternyata siangnya anaknya pulang dalam keadaan lecet. Orang beriman membaca tanda-tanda alam itu sebagai sebuah jawaban dari Allah. Dia nanya, kenapa nak? Ini mah waktu mau nyebrang ada temen ayah bercanda. Ayah jatuh mah kepleset. Nyebrang depan sekolah. Iya mah. Terus cuma lecet doang. Iya mah lecet doang. Makasih Allah kau telah membalas sedekah saya. Nah begitu merasa udah dibalas, sedekah lagi untuk hajatnya tadi. Ada saya punya kawan, dia mencari jodoh. Dia sedekah nih, cubret 50.000. Dapat laptop. Dia laporan ke saya. Ustaz, aneh mau dapat jodoh, tapi yang Allah kasih laptop. Allah nggak tahu ya? Bukan Allah nggak tahu. Allah sayang mas itu. Situ barangkali lagi butuh laptop. Iya sih, bener juga. Saya ini kerjanya reporter, Ustaz. Terus di tengah-tengah waktu saya, kadang-kadang saya pengen nulis. Emang lemot bener nih notebook saya. Allah ganti pakai notebook yang ini. Terus bagaimana Ustaz? Ya mari notebooknya. Kan yang pengen jodoh kan, mari notebooknya. Iya lah Ustaz, dipakai dulu lah. Entah kalau udah dipakai, udah agak lamaan saya sedekahin mau Ustaz. Ntar jodohnya nggak datang loh. Iya kalau gitu mah. Kasih notebook, jalan, dapat motor. Lapor lagi ke saya. Ustaz, 50.000 dapat notebook, sedekah notebook dapat motor. Bagaimana nih Ustaz? Ya mungkin Allah nyuruh kamu nyari keliling tuh, jodoh pakai motor. Ya, bawa bendera, nyari jodoh, ke kemana-mana. Udah saya bilang terusin perjalanan, terusin perjalanan. Ingat tema tentang hutang, hutang 1 miliar, punya duit 10.000, berangkat menuju Allah. 10.000 lewatin, seng. Begitu lewatin nanti punya rezeki 100.000. 100.000 ingat, belum mencapai nih tujuan. Belum nyampe terminal. Kita lagi ganti-ganti terminal. Berangkat lagi, 100.000 sikat. Dapat 1 juta. 1 juta menghasilkan berapa? 10 juta. Begitu dapat 10 juta nih keuntungan, ingat, oke, ini menuju perjalanan 100 juta. Sikat lagi, seng. Dapat 100 juta. 100 juta ini insya Allah sudah cukup tuh. Nganterin 1 miliar, sikat, set, dapat 1 miliar. Subhanallah. Maka saya bilang sama dia, ya sudah, notebook sudah diserahkan, motor lah diserahkan juga kepada Allah. Alhamdulillah Pak, sampai hari ini nggak ada kabar tuh. Apa dia benar dapat apa kagak? Tapi saya yakin dia dapat. Saya yakin saya dapat. Dia dapat, saya yakin. Nah, ada juga cerita. Waktu tahun 2000 berapa gitu ya, saya sama perwakilan Jawa Timur dulu ngadain seminar. Dulu seminar saya judulnya serem-serem. Sampai kemudian di apa ya, ya kan kadang-kadang mereka tidak mengerti bahasa marketing ya. Saya bikin judul tuh begini, How to make money in 7 days. How to make money in 7 days. Bagaimana mencetak uang dalam 7 hari. Jadi saya kadang-kadang suka nantang jamaah, mari sedekah. Buktikan, dalam 7 hari terjadi keajaiban. Hari ke-8, lihat.
Sayang judul itu banyak yang protes. Akhirnya diganti dengan The Power of Giving. Rupanya The Power of Giving lebih halus. Padahal yang seru begitu tuh. Nih 3 hari yang lihat apa yang terjadi. Subhanallah tuh. Kalau kita yakin. Saya pernah ditanya Ustadz sama orang. Ustadz antum yakin amat sih. 7 hari Allah akan membalas. Pertama saya berdoa kepada Allah. Ya Allah saya sudah sampaikan janjimu. Dan saya udah keterlanjuran ngomong 7 hari engkau bayar. Jangan malu-maluin saya ya Allah. Iya Pak sungguh. Saya doanya begitu. Keyakinan saya mengatakan bahwa tidak mungkin Allah mengecewakan hambanya yang sudah mengatakan janjinya seperti itu. Ustadz, bagaimana kalau kemudian orang itu tidak berhasil? Saya yakinnya berhasil, jadi nggak pernah saya memikirkan tidak berhasil. Begitu. Sekali orang itu sendiri sudah berpikir, kayaknya rada nggak mungkin ya. Ya selesai. Sayanya yakin, dianya nggak yakin, bagaimana ceritanya? Lain kan judulnya. Bahwa kemudian dia datang mengadukan, Ustadz kenapa kok saya tidak berhasil? Nah ada pelajaran bab keduanya. Apa pasal dia tidak berhasil? Pertama barangkali dia unknown address. Dia unknown address. Alamatnya tidak diketahui. Begitu sedekah di hari pertama, dikenal sebagai hamba Allah yang bersedekah. Tapi malamnya dia berzina. Akhirnya stempelnya berubah. Dari hamba Allah yang bersedekah menjadi hamba Allah yang pezina. Akhirnya nih alamat ngaco Pak kemana-mana. Ngaco, ente bergeser satu alamat aja, itu surat nggak nyampe. Jalan ke Tilang, ya, diganti jadi Kutilang, jauh tuh. Unknown address, tidak dikenal. Paginya sedekah, malamnya ribut sama istri, mertua nyumpain. Bisa gitu. Nyasar dulu kemana-mana, tapi saya bilang, kenali peristiwa itu. Begitu kenali, sujud istighfar. Begitu istighfar muncul lagi alamatnya. Datang lagi tuh suratnya. Cuman ke pending bentaran doang. Unknown address. Nah waktu saya ada acara seminar itu, ada yang ngacung. Ustadz muda. Yang ngomong udah tua. Ustadz muda. Iya benar 53 di umurnya. Kurang lebih lah. Iya Pak, ini lagi ngomong nih, saya lagi kencang-kencangnya ngomong. Dia angkat tangan. Ustadz muda. Ntar dulu nih, tidak semua sedekah itu diganti sama Allah. Saya pengen sengor nih, tapi yang ngangkat tangan orang tua. Kurang adab. Sehingga saya bilang, ya Pak silakan. Mohon maaf ya hadirin, kita dengarkan dulu Bapak kita bicara. Ya Pak silakan. Tidak selalu. Jangan ajarkan kepada orang-orang bahwa sedekah itu selalu dibalas oleh Allah. Jangan. Itu menyesatkan. Gila gak? Astagfirullah. Ini ngomong gila. Kemarin ada orang Solo protes saya. Ustaz jangan ngomong gila dong. Gak pantas di... Emang susah sih jadi orang Betawi nih. Mulutnya begini. Mulutnya kagak sekolah. Mulutnya gak sekolah. Mohon maaf pada orang-orang Solo. Orang-orang yang halus-halus ya. Mohon maaf dah emang kita begini deh. Subhanallah. Karena saya jadi, tapi ya gini ya, kalau saya ngomong hati-hati juga, ntar nggak seru lagi. Ya jadi biasa aja kali ya. Sampai mana tuh? Gila. Sampai gila. Enggak beneran lupa nih saya. Oh dia bilang. Sedekah menyesatkan. Jadi menyesatkan itu. Saya suruh dia cerita. Emang ada pengalaman apa Pak Haji? Saya tahun 83 itu buka tambak. Tambak ikan. Modal 1 juta saat itu. Udah besar Pak, tahun 83 tuh Pak. Saya ambil kredit dari bank. Saya punya tabungan 100 ribu. 100 ribu itu saya bagiin buat sedekah. Berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membuat tambak ikan saya ini berhasil. Tapi apa yang terjadi? Di bulan yang kedua, malah ada banjir besar. Ikan saya pada kabur. Hutang saya 1 juta, saya terlunta-lunta selama setahun. Jadi, ajarkan ketawakalan sama Allah. Ajarkan kepasrahan sama Allah. Ajarkan bahwa sedekah itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, yang di sini nih saya tidak sepenuhnya setuju gitu. Benar. Uang sedekah juga mintanya sama Allah sih. Emang apa? Sedekahnya minta sama Allah. Nawaitunya gimana? Loh, nawaitunya mah sedekah. Habis sedekah dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Saya menyuruh si bapak itu terus bercerita. Terus bercerita. Dia ayun ceritanya nih. 83 itu
tahun 1983 dia cerita, dia modalin tambak, malah utang 1 juta. Padahal dia sudah sedekah 100.000. Mengantarkan dia kemudian di tahun 84-nya berkenalan dengan seorang nenek tua yang sudah tidak mau lagi orang menemani. Wabadu, kemudian si nenek ini meninggal dunia dan orang kampung bersama tetua adat sepakat memberikan kepada anak muda yang bersedekah. Di sini ada Pak Saifuddin nih di tiang. Beliau rasa-rasanya mengingat karena kalau tidak salah beliau ada di lokasi seminar itu saat itu. Bagaimana ada seorang bapak yang mengangkat tangan, mengacung, menginterupsi seminar itu untuk dihentikan karena bicaranya selalu material. Dah. Kemudian dia cerita, dilala setelah dilala atau apa? Ya dilala gitu ya. Hah? Ya secara kebetulan, padahal tidak ada kebetulan kan. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menghendaki rumah ini jatuhnya ke tangan orang ini. Allah sama sekali barangkali tidak mau orang ini menjadi juragan ikan, tapi menjadi juragan walet. Begitu ibu ini meninggal, nenek tua ini meninggal, ini rumah dicintai sama burung walet. Datang itu burung walet banyak, terus dia bilang, jadilah saya kemudian pengusaha burung walet. Oh iya ya. Iya, dia sendiri tuh yang kemudian menganulir. Dia sendiri yang menganulir cerita di awal bahwa dia tadi keras sekali memvonis bahwa sedekah apa-apa gitu. Kemudian saya, oh iya ya, akhirnya saya jadi pengusaha walet, bener juga. Dia bilang gitu. Iya kali Pak Ustadz, bener dah, udah terusin aja gitu. Lah memang perjalanan itu akan terjadi dan berliku-liku. Nih saya bacain ya, ini ada SMS dari sahabat saya Helmi di Bogor. Ini kan nih subhanallah sangat, dia waktu itu datang ke pesantren Darul Quran ketika ada acara. Dan kemudian Helmi ini menyedekahkan dia punya motor. Saat itu juga motor itu dibawa oleh lembaga amil zakat yang saya undang ke pesantren. Ini untuk membuktikan ya pemirsa, sebenarnya sih saya nggak perlu ngomong kayak begini karena itu urusan saya pribadi. Tapi saya perlu bicara ini supaya menghindari fitnah. Jangan sampai pemirsa di tanah air merasa Ustadz Yusuf Mansur pantesan kaya, orang pada sedekah sama dia. Ntar dulu, gua mah kaya ini karena usaha. Ya, usahanya emang gagal. Usahanya emang tidak berhasil, tapi duit tetap aja dapat. Karena emang kita bersedekah, kita rajin. Ada doa orang tua juga, ada apa ya, walaupun nih kelihatannya ria atau sum'ah, tapi saya ngomong kayak begini nih untuk menyelamatkan juga banyak orang yang cenderung memfitnah kita. Nah itu motor dibawa sama lembaga amil zakat, ya kemudian dia pulang ngeteng. Dari Tangerang ke Bogor dia pulang naik angkot. Tapi Allahu Akbar, Allah menjamu hambanya ini. Allah menjamu hambanya ini, Allah tidak tega membiarkan hambanya yang sedekah motor pulang ngeteng. Ternyata ada jemaah yang pulangnya sejurus. Jadi dia numpang di situ. Apa yang terjadi? Ustadz, setelah pulang dari tempat Ustadz di Ketapang, banyak keajaiban yang kami alami. Juga diiringi dengan ujian yang bertubi-tubi. Lihat tuh. Alhamdulillah saya dan istri tetap ikuti nasihat Ustadz. Tetap, aduh hilang nih. Tetap tahajud, tetap duha, tetap baca waqiah, tetap baca ya Fatihah Rozak, barangkali begitu. Tentang motor, kemarin hari Selasa jam 1.30 secara tidak sengaja, jam 13.30 maksudnya. Secara tidak sengaja saya pulang bareng presdir saya di kantor. Subhanallah nih, ini orang sedekah motor Nuvo, bareng sama presdir, kayaknya mah levelnya jauh nih. Ya, kalau sedekahnya mobil levelnya dekat. Barangkali bukan kita menjas seseorang, tapi udah begitu dunia mah. Bareng presdir saya di kantor, dia nanya, jauh amat pulangnya ke Bogor dari Jakarta. Lalu dia nanya, emang naik apa ke stasiun? Lalu saya jawab, naik ojek. Lalu dia nanya, kemana motornya? Bukannya kamu punya motor? Dia jawab, saya bilang saya sedekahin. Lalu Selasa jam 18 saya dikasih uang tunai oleh beliau untuk beli motor. Dan sisanya untuk bayar sekolah 2 anak saya yang sudah nunggak 2 bulan. Banyak keajaiban lain yang kami alami. Subhanallah kan. Malah sekarang punya bonus, dapat SPP 2 bulan plus dekat sama presdir, plus dekat sama Allah. Nah cara dia boleh ditiru nih. Sedekah motor, kemudian tunggu presdir lewat. Bareng sama dia numpang, kemudian
Bagaimana ceritanya? Pokoknya supaya ditanya motornya. Pokoknya mas sedekah tuh ya, itu begini nih jalannya. Kok mana-mana dulu tapi cek nyampe. Perjalanan ibu bapak sendirilah yang membuat sedekah ini berliku-liku. Sedekah nyambat dosa dulu, ampunin. Sedekah nyambat bencana dulu, hilangin. Sedekah nyambat penyakit dulu, sembuhin. Sampai kemudian ke urusan jodoh, ke urusan rezeki. Gue kayak main silat begini. Tapi emang begitu Pak. Saya pernah menulis di buku saya itu, sedekah itu seperti anak panah ya, yang dilesakkan oleh Arjuna. Pasti. Cuman kadang-kadang kita kayak Kresna. Weng, sana dulu. Muter naik ke bawah, turun. Itu saya bilang, begitu sedekah subhanallah, walhamdulillah kontrakan dikunci. Ingat kan cerita saya tuh? Ada tukang jogor, datang minjem duit. Malah saya minta duit dia 20.000. Kenapa? Karena besok katanya udah mau diusir dari kontrakan. Abis sedekah, rumah dia dikunci. Gak boleh bayar, nggak boleh masuk kalau belum bayar. Sedangkan anak itu punya baju di situ. Ternyata Allah ganti dengan kontrakan lain yang ada kios cukurnya. Gila gak? Subhanallah. Allah itu harus dibayar sangkain terus gitu. Tanpa itu kita punya amal agak-agak payah gitu. Ya. Tapi itu pun Allah akan selamatkan. Nggak apa-apa lah saudara-saudara yang merasa marah, kecewa, udah biar. Tapi ingat, begitu marah, kecewa, saudara wudhu, saudara sujud. Ampun ya Allah, maafkan hambamu ini. Gitu. Kembali kepada bahwa yakin dibalas, kita nih jangan jadi orang musyrik. Jangan jadi orang kafir. Jangan jadi seperti orang ahli kitab. Kudu ada bukti dulu baru kita percaya. Jangan. Masa perlu ada bukti dulu? Emang ini Allah kurang bukti apa? Allah menciptakan langit dan buminya. Allah memberikan kita oksigen tanpa kita bayar. Allah kasih kita jantung tanpa mesin. Allah kasih kita sistem pernafasan dan lain-lain. Masya Allah. Nih, hafal surah Al-Bayyinah? Apa? Lam yakunil. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul azim. Kita nggak perlu sampai datang bukti, nggak perlu. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah distempel di jidat kita. Udah itu jalan yang lempeng. Udah itu jalan yang lurus, kita titis saja sudah. Kita tahu pasti nyampe gitu. Enggak perlu kita tahu kalau jalan ini bakalan bener enggak? Enggak perlu. Karena hadza sirati, siratal mustaqim. Ini kata Allah, jalanku jalan yang lurus. Selesai. Kita percaya. Bahkan kata Allah, orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, dia disebutnya siapa?
khairul bariyah. Innalladzina amanu, orang yang percaya. Percaya apa? Termasuk percaya sedekah diganti, sedekah nyembuhin penyakit, sedekah manjangin umur, sedekah nolak bala, sedekah bikin laku rumah, sedekah bikin datang piutang, sedekah bikin lunas utang, sedekah bisa memperbanyak rizki, sedekah bisa ngampunin dosa, termasuk. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, dan kemudian dia beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Bahkan Allah menjanjikan balasan yang luar biasa lagi. Apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan buat mereka di sisi Allah, Tuhannya adalah sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah kemudian redho kepada mereka dan mereka redho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka itulah orang-orang yang takutnya sama Allah saja. Kemarin kita juga sudah belajar surah Al-Lail. Ya, surah Al-Lail, surah Wal-Laili idza yaghsha. Ada kalimat juga yang menarik di ujungnya. Apa kalimat yang menarik di ujungnya? Wala saufa yardha. Supaya kemudian redho, Allah juga memberikan keredoan, hatinya lapang, senang. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, siapa orang yang mau bersedekah, وَاتَّقَى, dia jaga dirinya. Kemarin dia berbohong, sekarang dia tidak. Kemarin dia minjem rentenir, sekarang dia tidak. Kemarin dia minjem bank, sekarang dia tidak. Kemarin dia gibah, sekarang dia tidak. Kemarin dia zina, sekarang dia tidak. Pokoknya wattaqo, dia jaga dirinya. Wasaddaqa bil husna, dan dia benarkan janji Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan jadikan buat dia jalan-jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa orang yang pelit, dia merasa cukup, dan dia dustakan janji-janji Allah, dia dustakan Al-Quran, fasanuyassiruhu lil usra. Kelak, kata Allah, aku akan bikin bahkan yang mudah menjadi sulit. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Orang-orang yang pelit itu dapatnya kesusahan aja. Orang-orang yang zalim bawaannya sial terus. Sulit terus. Kalau orang beriman sulit tapi ada kemudahan. Susah tapi ada kesenangan. Sedih tapi ada kebahagiaan. Masalah tapi ada jawaban. Begitu terus. Malah Allah menjanjikan apa? Menjanjikan kesempurnaan. Wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Allah jagain. Allah hindarin nih orang-orang yang bertakwa dari urusan-urusan yang tidak beres. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Keridhaan Allah lah insyaallah yang kita harapkan. Insyaallah mudah-mudahan barokah. Terima kasih.